Ini adalah anak laki-laki panjang umur. Tubuhmu gemetar parah, tapi menderita kedinginan. Minion, ini adalah rumah sakit Chuantai. Raja dan budak ada di sini. Hidup budak itu ada di sini. Chongzhen naik tahta pada usia 17. Wang Chengen sebagai Kasim setengah membaca. Hampir 20 tahun. Aku menyeberang. Aku Zhu Yujian, bahwa pada malam kebangkrutan dan likuidasi perusahaan mengambil alih rasio utang 2000%. Karyawan semua orang dan klien adalah semua perampok. Akhirnya, saya menemukan pohon berleher menutup caw malam untuk menempatkan tenang Li Fen. Anda adalah seorang mahasiswa abad kedua pada akhir dinasti Ming. 1/3 perak dunia dimiliki. Tapi perak tidak ada di perbendaharaan. Mereka semua tersembunyi di tangan Sakyamuni dan pejabat di mana-mana. Jentikan api kabut. Apa yang kamu lakukan selain menggerakkan mulutmu? Anjing nakal rumah tangga. Kelompok tikus inilah yang hanya makan dan tidak bekerja. Melainkan waspada adalah wajah. Sekarang hanya Qin Liang Yu, Sun Juanting yang tersedia, sejarah lemak babi. Tapi menghancurkan poin-poin pendukung ini satu persatu. Hidup kamu. Kamu sudah lama menatap gunung yang hancur itu. Minion George bingung. Aku tidak memikirkan mendiang kaisar. Budak ada bersamamu. Langit jatuh. Budak akan menanggungnya untukmu. Aku memintamu. Jika sebuah rumah memiliki cetakan, cacing di balok, apakah kamu ingin mengganti akar makanan atau membakar rumah? Kembali ke Tuan. Jika makanan menjadi fondasi busuk untuk pertukaran biji-bijian dan pengobatan paliatif, mudah digoreng, tapi kami tidak hidup. Nah, kata biji-bijian, sambil menumpuk pelang. Inilah rencana kami selanjutnya. Wei Zhongxian tidak bisa mati terlalu dini. Saya akan menukar hidupnya dengan uangnya. Chongzhen dalam sejarah terlalu banyak menghargai bulu. Selalu ingin menjadi orang suci. Akibatnya, itu tertipu oleh pegawai. Saya tidak butuh bulu. Saya ingin efisiensi. Juga mengambil kembali kekuasaan administrasi Yuan Konghuan. Saya ingin membangun fokus nasional pertama Deming, laboratorium. Chu Guangqi belum tua. Song Yingxi masih belajar keras untuk menyatukan para ilmuwan sejati ini. Panjang umur. Wei Zhongxian telah berteriak di luar pintu selama 2 jam. Dia membawa buku besar celana dalam tahun ini. Anjing tua ini pasti ada di sini untuk menguji kebenaran tuannya. Biarkan dia masuk. Aku ingin melihat seperti apa anak berusia 9.000 tahun ini. Zhu Yujian, hidup aslimu adalah mati di gunung batu bara. Tapi sejak aku, Li Fen, telah menganggur cangkang di atas panggung, kamu harus bernyanyi sesuai nilaiku. Pesta Yan menghadap ke timur. Huang Tai Kai Changwang. Dalam menghadapi semburan peradaban industri, semuanya sampah. Demi cinta, aku telah menunggumu sejak lama. Mari kita selesaikan. Budak tua Wei Zhongxian mengetuk kaisar. Panjang umur kaisarku, panjang umur. Kasim Wei, berhentilah berlutut. Kasim Wei, berhentilah berlutut. Terima kasih, Yang Mulia. Kasim Wei. Mari kita bicarakan hal lain, Wei. Situasimu saat ini seperti kekuatan benda di titik kritis keseimbangan. Kekuatan eksternal memiliki inti bom pengkhianatan putra dan cucumu. Dan akulah yang memegang titik tumpu. Sekarang perbendaharaan koslah cincin perak di perbatasan adalah 3,2 juta. Dan perak di tangan Kasim Wei mungkin membeli setengah dari kota terlarang. Apakah Anda pikir jika saya mengikuti opini publik dan janda Anda? Tapi jika aku tak membiarkanmu mati, sistem hukumku akan rusak. Sekarang akan kutunjukkan jalan. Kau sudah tua dan saatnya pensiun. Telah kusiapkan panti jompo untukmu di Penyang. Bawa beberapa kemana saja. Yang hartaku. Panax Noto Ginseng. Kau bisa langsung menukarnya dengan persediaan, lalu kirimkan ke atas. Tapi Kaisar, orang-orang itu di musim dingin tak akan melepaskan budak-budak tua. Ini dia alasan mengapa aku ingin mempertahankanmu 30%. Keluargamu yang 30% hanya mengeluarkan setengahnya. Budak tua mengerti mereka. Semua dalam 3 hari. Bagus. Hidupmu sekarang berada di rekening Deming. Jika saya tidak punya uang 3 mengirim akademi militer Anda adalah uang hidup Anda. Silakan potong semua yang harus dipotong. Anda benar-benar percaya padanya. Jika anjing tua menyembunyikan perak, dia tidak akan berani. Sekarang saya memberinya kesempatan untuk hidup.
Selama Anda tidak bodoh, saya tahu bahwa dengan saya ada masa depan. Terlebih lagi, Anda pikir saya benar-benar hanya bergantung padanya. Saya ingin Anda membawa sejumlah energi muda, menatap tiang-tiang bisnis itu dan dupa yang menghilang. Wei Zhongxian takut dia tidak akan menyerah begitu saja. Pot emas pertama ada di tangan. Menurut volume Wei Zhongxian, uang itu diubah menjadi uang tunai setidaknya 1 juta til. Ini cukup bagiku untuk awalnya menyelesaikan 3 tugas inti. Lemak babi asli, mencoba memperbaiki Deming dengan moralitas. Aku akhirnya memperbaiki diriku menjadi beberapa bagian dan aku membantumu membongkar dan menata ulang dalam kehidupan. Gunung Name hanya cocok untuk menanam bunga. Yang mulia sunyi dan melahap di sini. Teror tubuh naga yang tidak diunggulkan. Entah apa yang dikatakan yang mulia. Pengetahuan yang cukup untuk mengubah dunia. Apakah di dinding yang rusak ini? Chu Qing, Anda telah mempelajari geometri mahir dalam kekuatan. Tapi pernahkah Anda mengapa meriam merah dan perak Deming selalu bom? Ketepatan tidak menentu. Mengapa sama sudah bubuk mesiu? Kadang-kadang Anda bisa membuka gunung dan batu. Pria mengelak mungkin adalah para pengrajin yang mengambil jalan pintas. Atau kurang dari. Ini dari pengalaman. Belum ditentukan bahwa hari ini aku akan membuat hukum untukmu. Bangunlah. Aku bukan kaisar hari ini. Adalah pemimpinmu. Chu Qing. Bubuk mesiu Deming kami tidak berfungsi karena kemurnian yang buruk. Terlalu banyak kotoran. Anda dulu hanya menyaring. Tapi itu tidak cukup. Pergi ambil abu tanaman dan putih telur yang panjang semua. Rumput abu putih telur. Apa yang bisa dilakukan benda-benda dapur ini? Anda lihat kotoran-kotoran itu masih tersisa di dalam air. Ini disebut istirahat dingin. Ini bisa dimurnikan selangkah demi selangkah. Ini, jati putih seperti salju sebenarnya adalah pencernaan. Yang mulia, kekuatan ini dapat ditingkatkan beberapa kali. Ini belum berakhir. Apa yang akan kita lakukan bukanlah campuran sederhana. Chu Qing, apakah Anda tahu granulasi? Bubuk mesiu dulu bubuk. Akan berlapis karena getaran selama transportasi. Ke medan perang, rasio bubuk mesiu dari gula yang direndam Juang Tian telah lama. Salahnya lagi, area pembakaran tidak rata. Mudah menggoreng gula. Kita akan mengubah bubuk menjadi butiran. Seperti kerikil. Mengapa udara? Bubuk terlalu padat, api tidak bisa masuk. Ada celah antara partikel. Udara yang cukup terbakar seketika. Ini bukan bubuk mesiu. Ini adalah guntur. Chu Qing, apakah kamu sudah menghitung lintasan bola meriam? Terjemahan abdi dalam pengobatan Huo Gongqi, teori atas ruang kelas barat. Kata bola meriam terbang keluar dalam garis lurus dan kemudian tiba-tiba jatuh salah. Mengabaikan hambatan udara. Jalur bola meriam adalah parabola yang sempurna. Bola meriam dapat didefinisikan oleh aritmatika. Lihat ini. Jika kita akan memukul musuh dengan jarak 2 wajah terangkat 30 derajat atau 4 tidak bisa dirasakan. Bisa dihitung. Chu Qing, inilah mengapa aku memintamu datang ingin mendirikan perguruan istana kerajaan Deming. Aku tidak ingin Hanlin yang hanya menulis artikel. Aku ingin insinyur. Mulai hari ini, rumah pot yang rusak ini adalah kuil ilmu Deming. Dulu, status pengrajin rendah. Sekarang, semua yang masuk ke Akademi Istana kita. Xuxian Guan kembali, Yang Mulia. Menteri Legislasi Geometri setengah hidup. Dengarkan penilaian Yang Mulia hari ini. Chen Fanxi tahu bahwa Deming diselamatkan. Jangan menggurui kegembiraan. Kita harus bicara tentang kepi. Membuka api berarti menguji perkalian. Ku beri waktu 3 hari. Standarisasi proses produksi bubuk mesiu ini. Satu orang hanya bertanggung jawab. Jangan sampai mereka tahu seluruh proses. Ini disebut kerahasiaan. Kedua, saya ingin melihat setidaknya 50 meriam baru. Dinding bagian dalam paung harus rata seperti cermin. Setiap pistol harus memiliki nomor unik. Jika terjadi kesalahan, saya akan menemukan seseorang dengan nomor. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Jutaan tel peninggalan Wei Zhongxian sudah dalam perjalanan. Dan jangan sampai orang-orang di pengadilan itu tahu tentang ini. Mereka bertanya, Anda mengatakan bahwa saya sedang berkultivasi di metode praktik ini adalah tungku tunggal bagi saya untuk berlatih ramuan keabadian. Hahaha Yang Mulia. Apakah Anda mencoba mempermainkan para pejabat itu sebagai orang bodoh? Mereka bodoh.
Tapi tidak hanya senjata yang bisa menjaga negara Deming. Saya akan meminta Wang Cheng'en untuk mengirimi mereka beberapa ramuan dan diare setelah tidak ada lagi kekuatan untuk berbicara. Jangan khawatir, budak tidak memiliki keterampilan. Ini adalah cara yang rapi bagi kantor asuransi yang mulia untuk mengirimkan dari mana pengetahuan Anda berasal. Saya bertanya pada diri sendiri dan membaca banyak buku melihat kebenaran yang begitu halus. Cucing, apakah ada jalan atau tidak di dunia ini? Dia independen dari kehendak manusia. Aku hanya dalam mimpi melihat sudut dunia itu. Jadi saya ingin menempatkan hukum dunia itu. Bahwa setiap inci dunia ini. Saya ingin Deming menjadi titik awal dunia itu. Kami ingin mengakhiri era senjata dingin dengan tangan kami sendiri. Mulai hari ini, kebenaran hanya dalam jangkauan artileri. Pot emas pertama diubah menjadi batch pertama bubuk mesiu berenergi tinggi. Paha Cubuangki telah sepenuhnya terikat. Selanjutnya, saatnya bertemu dengan musuh yang benar-benar mematikan. Gasper emas punggung. Dan grup itu, pesta Istite yang merasa benar sendiri. Masalah selanjutnya adalah baja. Tidak ada baja berkekuatan tidak bisa membuat tong bertekanan tinggi. Anda tidak dapat membuat besi dalam skala besar. Mengetuk. Kau harus memindahkan batu bara Shanxi. Anda harus memindahkan pedagang Shanxi yang kaya itu. Itu Menteri Logistik Huang Taiji di Guanei. Pedagang Jin. Aku ingin membersihkanmu nanti. Karena Anda ingin membuat baja, lalu ambil darahmu. Ayo korbankan kompor. Cheng'en, besok, ambil pemuda bernama Sun Chuan itu. Aku juga. Aku punya sesuatu yang besar untuk memimpin dekret. Venla, lemak babi ini terlalu banyak. Itu benar-benar menyentuh batu bara Shanxi kami. Dia pikir dia membuat bubuk mesiu tanpa hukum. Kami pedagang Shanxi telah memonopoli tambang batu bara Shanxi. Mengapa memberinya kelonggaran? Berani didasarkan pada fondasi pedagang Shanxi kami berlatih baja, meninggalkan batu bara Shanxi kami. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Penggemar Lau, aku dengar. Bubuk mesiu granular apa yang kau dapatkan? Ini bisa jadi orang biasa. Ku dengar dia membangun latihan di pinggiran barat. Membangun meriam. Sulit bagi kita, meriam hehe. Tidak peduli seberapa kuat meriam besi gurita yang bisa mengalahkan Paus Gold. Hanya beberapa biara ajaib. Kami punya uang di tangan kami dan hubungannya dengan Huang Taiji. Dia ingin membuat baja. Mari kita potong batu baranya. Dekan itu tidak baik. Para pedagang batu bara di Shanxi telah berhenti. Kami hanya memiliki cukup batu bara yang tersisa selama 3 hari. Apa yang harus menghentikan pasokan batu bara? Kami bukan batu bara dengan Shanxi. Apakah pedagang menandatangani kontrak? Hei, media mengatakan tidak ada gunanya menandatangani kontrak. Mereka juga mengatakan mari kita pergi ke Kaisar. Penggemar Yongdou yang baik. Dia secara terbuka menentang pengadilan. Secara terang-terangan menghalangi tabu industri yang mulia. Yang mulia. Ding Chu mengirim seseorang bahwa pedagang Shanxi berhenti merilis media istana hanya ada cukup batu bara untuk bertahan 3 hari. Minta yang mulia untuk memutuskan. Penggemar Yongdou akhirnya tidak bisa menahannya. Saya pikir dia bisa menanggungnya selama beberapa hari lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Jika tidak, budak itu akan mengirim Jin Yue ke barang lama itu. Fen Yongdou terlalu murah untuk menangkapnya. Dia ingin memotong batu bara saya. Dia berpikir bahwa jika dia memonopoli batu bara Shanxi, dia bisa mengendalikanku. Cheng'en, kirim seseorang untuk memesan tambang batu bara yang dijelajahi Sun Chuanting sebelumnya. Harus dalam waktu 3 hari. Kirim batu bara pertama ke Beijing. Minion memimpin dekret. Cheng'en, orang yang saya minta untuk Anda undang, apa kau di sana? Kembali ke Tuan, orang tersebut telah Jenderal Tua Qin Liang Yu benar-benar tidak sederhana. Dengan lumpur yang menjalankan geng yang serakah akan benar-benar 2 spesies. Untuk pria modern, nama Qin Liang Yu berarti loyalitas tinggi, keterampilan militer profesional yang kuat. Saat Deming sedang terburu-buru, Qin Liang Yu jelas merupakan penstabil gigi yang paling andal. Di akhir Jenderal Qin Liang Yu untuk melihat Kaisar. Semoga Duk Jin Suci Kaisar aman. Jenderal Qin, tolong cepat bangun. Saya mendengarkan di istana yang dalam Bai Ganbing memiliki lebih sedikit musuh dalam pertempuran gengsi bertarung sampai mati. Sampai jumpa hari ini. Peng tahu bahwa Deming masih kuat. Pertempuran Sungai Han, kakak laki-laki terakhir dan ribuan anak Sipu berdarah di medan perang. Meskipun reputasi dipertahankan, tapi gagal menghentikan pasukan berkuda di belakang. Akhir akan pergi ke rahmat suci selamanya. Itu salah ketik sebelumnya. Jenderal tua,
prajuritmu bisa bertarung. Itu karena mereka secara fisik bugar dan disiplin. Tapi setelah kavaleri lapis baja berat dan sejarah pedang berat, daging memiliki batas. Yang mulia berarti, maksud saya, kita tidak bisa selalu membiarkan prajurit mati di tepi musuh. Lama Jenderal, silakan lihat tongkat panjang berambut putih ini. Yu Jinshen tak terkalahkan jika musuh menembakkan panah pada bahkan menggunakan artileri di luar 100. Apa yang bisa dilakukan prajuritmu selain menjadi sasaran? Infanteri barat daya berani dapat menghadapi pasukan berkuda dan artileri Nurhaci. Seringkali lebih dari setengahnya hilang sebelum bergegas masuk. Kebaikan anak-anak pemecah batu itu, bawalah aku ke kota muda yang kubawa kembali dari pinggiran barat. Yang mulia, ini adalah kemarahan. Tidak ada kemarahan biasa. Jenderal tua, aku pribadi memverifikasinya hari senjata api baru ini dapat menghancurkan musuh apapun. Ini berarti, laras dengan panjang yang sama. Dia bisa memberikan baksyat kecepatan yang lebih tinggi, penetrasi yang lebih kuat. Selama aku bisa membuat tabung berlian yang memenuhi syarat, pistol ini bisa berada dalam 150 derajat. Ubah kemenangan mereka menjadi kertas bekas. Yang mulia tidak akan berani bertanya. Meskipun apinya dahsyat, tapi sulit digunakan di hari hujan dan lembab. Begitu Jenderal tua. Aku ingin mengambil prajurit putih sebagai intinya, membentuk pengawal kerajaan yang baru. Jenderal Qin, aku tidak akan menyia-nyiakan prajurit mulai hari ini. Makanan dari Departemen Shibo Suanji dipetik langsung oleh celana dalamku. Tidak lagi melalui Kementerian Perumahan dan pemerintah daerah. Rubah betina langsung. Ditambah, aku akan melengkapi es krim putih dengan peralatan terbaik. Aku mendesainnya sendiri. Kailium pelat ergonomis, ringan dan kokoh. Pelat ini menggunakan permukaan busur melingkar untuk melepaskan serangan yang secara efektif dapat membalik panah. Perlindungan maksimal prajurit. Yang mulia sangat mempercayai jenderal. Jenderal terakhir bersedia mengganggu magang untuk yang mulia. Aku merasa putih. Jenderal tua, silakan Bang. Aku punya satu hal lagi yang perlu kamu awasi. Ini tentang perang. Aku tidak mempercayai siapapun selain kamu. Yang mulia, tolong acara lakukan yang terbaik. Aku memanggil Yuan Konghuan, memberinya hak atas kesepian perkotaan, juga memberinya cek selama 5 tahun Fuliao. Tapi aku tidak mempercayainya. Tuan Yuan adalah seorang jenderal terkenal dari dinasti Ning Yuan. Aku lebih suka mempertahankan kota Fuliao. Yuan Konghuan dibesarkan di Jucheng, lebih pendek dari lapangan, lebih baik dari kata-kata. Aku mengizinkannya menjadi kaya untuk membiarkannya menarik perhatian Huang Taiji. Tongzhou baris pertama membantu. Ini benar-benar keren untuk generasi muda. Saya menggambar 3 garis merah. Anda harus ingat, mengawasi Yang Konghuan. Pertama, dia tidak diizinkan membunuhnya berarti memotong lengan Anda. Kedua, dia tidak diizinkan serangan skala besar yang tidak sah, jatuh ke kepasifan. Ketiga, dia tidak diizinkan menyembunyikan informasi. Yang mulia baru berusia 17 tahun. Pikiran begitu sesak. Situasi pertempuran semua jelas. Jangan khawatir, Yang mulia. Akhir pasti akan menatap Yuan Konghuan dengan jangan pernah memaafkan. Chen pergi mengambil senjata rahasia yang kusiapkan, menunjukkannya pada jenderal tua. Ini bubuk mesiu lagi. Tidak. Aku bosan akhir-akhir ini dari tumpukan bahan obat berharga yang dikirim oleh Wei Zhongxian, parfum khusus kerajaan yang disajikan. Jenderal tua, pengeluaran militer Gangga Putih sangat besar. Aku tidak bisa begitu saja menggerebek rumahku. Aku berencana menjual ini. Wanita-wanita itu di Beijing dan Jiangnan. Sebotol 5 tel perak. Tidak ada negosiasi harga. Guas pemerah pipi. Jenderal tua, Anda harus percaya pada branding. Aku akan menyatakan, ini adalah ekspedisi Jenderal Ken ke Barat Daya. Kumpulkan 10.000 tahun Ganodir Malu Cidum dengan restu namamu. Ingat, pegawai negeri itu akan menjadi gila. Ini disebut ekonomi penggemar. Memperoleh perak. Tepat pada waktunya bagi para prajurit. Dan Raja Kung asli. Kaisar. Benar-benar mampu. Sumber daya yang digunakan dihitung sampai ke tulang. Chang Yen, apakah Anda pikir saya adalah istana tertinggi? Untuk menjalankan rencananya sendiri. Apakah terlalu banyak perhitungan? Tuan dan budak tidak tahu apa itu perhitungan. Hanya tahu sebelumnya. Tapi tentara di perbatasan mengenakan baju meninggal sia-sia dengan senjata inferior. Orang-orang masih terlantar dan sengsara. Guru benar. Tapi Tuan, setelah Anda datang, juga punya cara untuk hidup. Terbesar deh, Tuan. Anda sedang berbicara tentang logika, ini tentang menjadi praktis dan efektif.
Jauh lebih stabil dari sebelumnya. Iya. Biarkan para prajurit tidak mati sia-sia. Biarkan orang hidup. Ini adalah cara dan kebajikan saya. Chang'en, lihat. Ini adalah aliran modal dari 8 keluarga besar pedagang. Sepertinya tersebar. Faktanya, mereka semua menunjuk ke satu arah di luar bea cukai. Orang-orang ini, apakah menggunakan daging dan darah Deming, beri makan musuh Deming. Mereka diam-diam mengantarkan pig iron sebagai imbalan atas bulu emas tebal dan ginseng di tangan mereka. Ini juga memegang sumber daya batubara berkualitas tinggi. Itu adalah emas hitam yang paling diperlukan untuk industri saya. Guru, akun ini melibatkan begitu banyak. Minion itu bodoh. Saya hanya khawatir jika kita melakukannya dengan gegabah. Bahkan kolusi di masa depan. Bisakah kita mengatasinya? Saya tidak ingin kepala mereka. Apakah alat produksi mereka dan jalur kredit di perdagangan utara? Kami akan memainkan permainan yang beradab. Perang keuangan. Saya ingin mereka rela memegang semuanya di tanganmu. Semua dikirimkan kepada saya. Hal pertama, pergi dan panggil Feng Jingyu. Lukisan Fang Zheng setia dan berani pada periode Kong Zheng, Kasim pribadi yang akhirnya meninggal. Setelah menyeberang, pertama kali aku sudah memindahkan orang ini ke sisiku untuk melayani. Lihat Kaisar, perintah Kaisar Buddha telah diatur secara diam-diam di mitra bisnis di Hangzhou. Biarkan mereka dalam 3 hari mencabut tugas aktif. Tidak cukup. Mereka tidak bisa mengangkat bos. Anda perlu menggunakan opini Buddha itu mengerti. Buddha akan membiarkan angin mengatakan bahwa Kaisar berencana untuk lain-lain pajak yang diklaim oleh pedagang. Jumlahnya ditetapkan 5 juta. Itu sangat bagus. Ini disebut menciptakan harapan. Ketika sebuah sistem memiliki harapan panik, likuiditasnya akan mengering. Saya mendengar bahwa Taotian akan mendirikan divisi batubara dan besi kerajaan akan membius dirimu sendiri. Tapi bagaimana? Apakah pangeran ini akan mengambil tindakan terhadap pedagang Shanxi kita? Harus di sini untuk uang. Aku harus mati. Tuan Fen, lihat potongan karbon ini. Batubara di Shanxi bagus, itu bagus, tapi kamu menggali terlalu lambat, terlalu murah. Anda hanya menggunakan batubara sebagai kayu bakar. Tapi di mataku, dia adalah kerangka industri. Yang mulia, bukankah batu bara digunakan untuk membakar arang untuk pemanasan? Batu bara bisa membuat lem, karbon bisa membuat baja lebih keras, membuat senjata yang lebih baik. Saya berencana untuk menempatkan semua kantor resmi di Shanxi, melaksanakan kerjasama perusahaan, teknologi pengadilan kekaisaran. Kamu pergi keluar. Saya memberi Anda ekuitas. Ekuitas adalah hak untuk mendistribusikan dividen. Anda biasa menggali batu bara untuk mencegah bandit menjalankan pemerintah. Sekarang saya memberi Anda piagam. Tetapi Anda harus meletakkan perak cair yang ada. Setoran ke World Bank yang ditunjuk melalui pos. Di mana bisnis ini? Ini jelas untuk menyita semua barang-barangku secara terselubung. Bukan karena orang rumput tidak mau. Faktanya, nomor tiket utama berjalan 2 hari ini. Benar-benar tidak punya uang tunai di tangannya? Saya bisa memberi asalkan Anda mengambil hak milik tambang-tambang itu di Shanxi. Saya bisa memberi Anda nama besar Tombao. Di utara, dia lebih baik dari perak. Tuan Fen, Anda harus mengerti. Kembali emas. Saya tahu semua tentang bisnis barang pribadi Anda. Anda pilih salah satu. Cao Min bersedia mendedikasikan semua hak milik tambang. Jangan beritahu Yang Mulia betapa jeleknya memberi. Ini namanya tembus. Tuangkan teh untuk Tuan Fen. Yang Mulia, kuk yang Anda sebutkan benar-benar bisa membakar lebih dari arang. Tuan Cha, ini bukan hanya masalah api. Kuk bukan hanya bahan bakar. Ini juga penawar. Bisa memakan kotoran dalam biji besi. Apakah ini anti besi? Warna ini, kekerasan ini. Ini adalah Jenderal Kering Moye. Aku tidak bisa membuat begitu banyak senjata simetris seperti itu. Chulao. Ini disebut produksi standar. Dengan pipa baja ini, prajurit 100 Indra Qinliang, Anda dapat mengubah batch pertama senjata pecahan. Kami akan menjaga kavaleri emas belakang pada jarak 100 langkah. Sesuatu yang mereka tidak akan pernah mengerti dalam badai energi kinetik. Tuan Fen, saya memanggil Anda ke sini kali. Saya tahu Anda masih mengantarkan barang-barang di luar bea cukai. Anda harus terus mengirim, tapi Anda harus mengirim apa yang saya minta Anda kirim. Seperti bubuk mesiu lembab. Kumpulan lain terlihat perkasa, tapi meriam yang mengebom dengan 3 putaran. Anda menjual ini kepada Huang Taiji. Perak sebagai gantinya. Mari kita bagi menjadi 37 negara penjual ini. Ini disebut penyesatan strategis. Omong-omong, aku membutuhkan orang-orangmu. Kirimkan gambar ini kepada orang Huang Taiji.
Katakan padanya, aku berlatih obat umur panjang di pinggiran ibu kota kosong. Aku ingin memancing mereka ke perang Shenxi. Yang mulia, ini untuk menjaga musuh keluar negeri. Aku ingin berada di kanan dengan hatiku. Beri mereka demografi lengkap. Selama pertempuran ini dimenangkan, tulang punggung Huang Taiji patah. Buruh dan budak mengikutimu akhir-akhir ini. Kurasa orang terkaya di dunia bukanlah saham komersial, bukan perbendaharaan. Itu kepalamu, Tuan. Chen In. Itu namanya realisasi pengetahuan. Sampaikan pita pada Qin Liangyu. Biarkan dia memetik 3.000 prajurit kulit putih alit. Diam-diam ditempatkan di pinggiran barat untuk menyerang dan bertahan. Aku sendiri yang akan mengajari mereka cara menggunakan senjata asli. Katakan padanya omong-omong, tabung Changxian sudah cukup, tapi jika sebulan kemudian, siapapun yang bahkan tidak bisa memahami sistem koordinat, kembali saja ke Sipo dan tanam ubi untukku. Hai hei. Panjang umur hanya sungguhan. Huang Taikai, kau pikir kau sedang bermain romansa 3 kerajaan bersama aku punya media, fisik. Apa yang kau punya dalam matematika? Apa kau punya hati yang berani? Ingat, itu bukan pistol. Inilah kenyataannya. Chong Zhen dan parjanya, masa depan Deming ada di laras pistol ini. Di mana godaan Jenderal tua Huang Taiji? Kembali ke Yang Mulia Muda Guntur masa setelah tumbel tingkat abate kejutan. 3.000 alasan untuk menemukan mayat berjalan melewati celah kuda putih. Tembok besar menerobos masuk ke kota Miunyuan. Di garis depan Ning Jin, dia ditembaki oleh kekuatan penjaga Jenderal Wang Wei. Kabarnya mundur ke Waro karena sakit. Karena sakit. Sakit karena ketakutan. 3.000 kejutan. Ini adalah nama yang diberikan Huang Taiji padaku. Dia ingin melihat setelah Wei Zhongxian jatuh. Apakah tulang Deming lunak? Tuan, 3.000 dari kita benar-benar bisa menghentikan muatan besi Jerchen. Mengirim pasukan ke 100 kuda. Sepertinya ada pasukan Ming yang berkemah di celah gunung di depan Lord Bella. Itu untuk kematian. Sampaikan, tidak perlu hancurkan saja mereka. Kerak di bawah pistol, sanceng kuda kerlang. Jenderal tua, menurut kecepatan kuda mereka. Yang Mulia, prajurit putih kita sudah terbiasa dengan pertarungan tangan. Sekarang bariskan mereka dalam barisan ketat ini. Itu anak domba yang akan disembelih. Jenderal tua percaya pada mata sudut, tapi di kedua sisi adalah 30 baringlah di barisan pertama depan. Barisan ketiga berdiri. Aku ingin komentar peluru tumpang tindih. Selama mereka memasuki daerah pegunungan ini, seekor lalat pun tidak bisa terbang. Dan ingat apa yang kukatakan tentang mengantri untuk ditembak. Tidak ada peluit, tidak ada yang boleh menembak. Hahaha. Apakah Kaisar Deming ketakutan? Bodoh. Tahan diam. Api. Inilah Raifa. Ini sihir. Untuk mobil tua. Tidak bisa melewatinya. Selesai bubuk mesiu pada mereka. Bergegas dan bunuh mereka. Jenderal Qin. Saatnya prajurit yang putihmu mengajari mereka cara menjadi manusia. Pistol udara. Seksi gempa.
Melintasi kuda. Jangan gunung ini adalah saudara Huang Taiji. Ini bernilai banyak uang. Yang mulia, ini adalah misteri. Ini bukan keajaiban. Ini adalah perbedaan generasi peradaban. Percila kamu menggunakan sihir. Bukan itu yang dilakukan pahlawan Abatai. Tidak ada pahlawan di duniaku. Hanya bertahan. Kembali dan beritahu Huang Taiji terima 3.000 orangnya. Jika kamu ingin seseorang mendapatkan sebagai ganti kepala para pengkhianat di Shanxi. Anda menginginkan keadilan dan harmoni. Yai. Tidak, saya tidak benar. Saya ingin mati. Anda puluhan ribu orang Manchuria sulit untuk dipaksa. Saya akan mengundang Anda keluar untuk menguji setiap 6 bulan. Pabrik saya dapat membuat 1.000 senjata sehari. Tebak itu kecepatan hidup Anda. Atau pekerja saya membuat senjata cepat. Yang mulia, para prajurit mengatakan bahwa Anda adalah Dewa Guntur dalam 9 hari. Sor. Jenderal tua, Anda juga percaya bahwa jenderal terakhir ini tidak percaya. Tapi setelah hari ini, surat terakhir. Tapi pertempuran hari ini juga mengungkap masalah. Pertama, lara senapan penghancur masih rentan terhadap panas. Anda harus melakukan keahlian dingin. Kedua, rentang deteksi prajurit 100 indra terlalu kecil. Atau setidaknya teleskop kekuatan yang lebih tinggi. Yang mulia, apa yang Anda katakan, akhir tidak akan pernah terdengar. Tapi akan tahu. Ikuti saja Anda. Deming tidak bisa mati. Deming tidak akan mati. Ini hanya ujian Huang Taiji. Tunggu dia bereaksi. Dia akan mengerahkan seluruh pasukan Kementerian Mongolia melancarkan serangan yang lebih gila. Dan aku belum menyelesaikan masalah internal yang mulia berarti. Mereka yang di pengadilan untuk beberapa orang seorang pegawai negeri yang buku-bukunya berisik. Jenderal Qin, perwira kuda putih hanyalah titik awal. Saya ingin dalam waktu 2 tahun ubah seluruh Deming menjadi pabrik besar.